kembali, Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat menyambut hari yang baru dengan penuh syukur dan beraktivitas dengan gembira. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 ini, Sermagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 pada pekan biasa yang ke-8 ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid Yesus yang kita kenal adalah orang-orang yang juga mempunyai tanggung jawab di dalam hidup sehari-hari, di dalam keluarga khususnya. Mereka bukan pengangguran. Mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab atas keluarganya masing-masing. Karena itulah mereka bekerja sebagai nelayan, pemungut cukai dan sebagainya. Itulah profesi mereka. Ada keluarga yang harus diberi nafkah. Ada anak istri yang harus diberi makan. Anak-anak yang harus dididik. Ada orang tua, ada mertua yang juga harus dirawat dan dipelihara tentu saja. Injil, saudari-saudara, tidak menulis bagaimana keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini berjuang untuk hidup. Namun pertanyaan Petrus menyiratkan kecemasan seseorang yang mempunyai tanggung jawab sebagai suami, sebagai tulang punggung keluarga, sebagai orang yang punya tanggung jawab akan hidup keluarganya. Dia punya anak, punya istri, punya orang tua, punya mertua. Petrus bertanya, "Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang akan kami peroleh?" Ini sebuah pertanyaan saudari-saudara yang normal. Pertanyaan yang biasa dan wajar. Yesus juga tidak marah kita mendengar dalam Injil tadi. Namun jawaban Yesus, saudari-saudara, adalah memperluas makna daripada kebutuhan seorang manusia. Memperluas. Bahwa hidup manusia itu tidak berhenti pada kebutuhan keluarga, pada kebutuhan hidup selama di dunia ini saja. Hidup manusia, saudari-saudara, sesungguhnya diarahkan kepada upaya untuk membangun dunia ini, upaya bersama untuk membangun kerajaan Allah. Nah, di dalam kerajaan inilah, saudari-saudara, para pendengar setia Mutiara Pagi,
semua kecemasan Petrus itu akan menemukan jawabannya, akan menemukan pemenuhannya. Segala sesuatu yang telah ditinggalkan akan diperoleh kembali. Tidak ada yang hilang, bahkan berlimpah. Tentu bukan dalam bentuk dan jumlah yang seimbang, melainkan tadi digambarkan 100 kali ganda. Istilah 100 kali ganda atau 100 kali lipat itu, saudari-saudara, tentu tidak merujuk kepada suatu angka tertentu, melainkan itu merupakan ungkapan kegembiraan karena sudah menyatu dengan Tuhan dan sesama dalam kerajaan Allah. Di dalam Tuhan hidup berkelimpahan. Tentu tidak dalam arti berlimpah materi, tapi berlimpah kebahagiaan, berlimpah keselamatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sampai dengan pertanyaan ini kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang akan kami peroleh? Di situ orientasi hidup para pengikut Yesus masih melekat kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Orientasinya masih di seputar dunia, dalam konteks hidup di dunia ini. Jawaban Yesus adalah suatu proses pemurnian motivasi para murid. Tentu kita juga dalam arti ketika kita merefleksikan apa yang kita peroleh ketika kita menjadi pengikut Yesus. Motivasi mereka dimurnikan diganti dengan motivasi baru yang berorientasi akhirat, berorientasi akhir zaman atau eskatologis istilahnya. Ibaratnya saudara-saudari, Yesus melemparkan api supaya para murid berdebat, supaya mereka berdiskusi, berpikir lebih dalam, lebih matang akan makna panggilan hidup mereka, makna mengikuti Yesus itu. Apakah panggilan rahmat harus diukur dengan nilai-nilai manusiawi semata? Tentu saja tidak. Apakah tugas pewartaan harus dibatasi oleh uang, oleh harta, oleh materi, kedudukan dalam masyarakat? Tentu saja tidak. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para murid tidak akan meraih semuanya itu di dunia, tentu saja. Tetapi ketika iman mereka mampu meraih kepenuhan hidup di dalam kerajaan kekal, dalam kerajaan Allah, di sana janji Yesus itu lalu akan diwujudkan secara sempurna. Akan diwujudkan secara sempurna. Saudari-saudara, pertanyaan Petrus menjadi juga bahan refleksi untuk kita akan apa makna mengikuti Yesus. Apa makna mencari atau mengusahakan hidup di dunia ini, bahwa hidup kita ini tidak hanya berhenti di sini saja. Di dunia, hidup kita berorientasi hidup abadi, hidup kekal, hidup akhirat, menuju keselamatan kekal. Hidup kita adalah persiapan menuju ke sana. Maka baiklah sejak sekarang ini saudari-saudara kita membangun kesadaran ini bahwa apapun karya, pelayanan, aktivitas yang kita lakukan atau yang saya lakukan, kita tidak boleh menjadikannya sebagai tujuan akhir hidup kita. Tujuan harta, kedudukan, kebahagiaan keluarga itu adalah jalan menuju tujuan akhir. Bukan tujuan yang mengambil alih harkat dan martabat diri kita selama di dunia ini. Kita perlu senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga saudari-saudara
agar kita selalu berada di jalan keselamatan, agar kita sampai ke tujuan dan tidak tertinggal atau malah tidak pernah sampai kepada tujuan kita mengikuti Yesus. Dengan demikian saya mau katakan saudari-saudara, Anda boleh bekerja apapun sebagai pengikut Kristus. Ikut Yesus tidak berarti meninggalkan tanggung jawab akan keluarga, anak istri, orang tua, mertua, masyarakat, tidak. Tapi melalui segala aktivitas itu, kita mau menjalankannya dengan orientasi hidup akhirat nanti. Orientasi hidup kekal, hidup abadi. Dengan demikian, kita akan menjalankan seluruh aktivitas dan karya-karya kita penuh iman dan tanggung jawab. Kita akan berusaha untuk membuat hidup kita ini bermakna bagi siapapun. Hidup ini menjadi berkat bagi siapapun. Selamat beraktivitas, selamat berkarya saudari-saudara, selamat melayani. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan hari ini senantiasa bermakna bagi banyak orang, bagi Tuhan, dan berorientasi kepada hidup kekal. Tuhan memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, yang memberi kami wawasan, kesadaran baru akan makna, mencari nafkah, memenuhi seluruh kebutuhan kami di dunia ini. Semoga segala sesuatu, baik rencana, aktivitas, karya, dan pelayanan kami, jangan sampai memisahkan kami dari kasih-Mu. Semoga dalam segala macam aktivitas dan pelayanan kami semakin dan terus berorientasi kepada hidup kekal, sehingga selama di dunia ini kami berusaha agar hidup kami bermakna bagi-Mu dan bagi sesama, agar hidup kami senantiasa berorientasi kepada hidup kekal. Saunglah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.